Ya. Kita tadi sempat belajar teologi, tujuan utamanya apa? Menyembuhkan. Menyembuhkan apanya? Kehendak kita, iya, kehendak kita selaras dengan kehendak Allah. Siapa yang menyembuhkan? Kristusnya. Ya. Jadi, teologi di sini dikatakan apa? Perjumpaan yang mengubah. Ya. Mengubahkan apa? Segala aspek dalam kerohanian, ya, terutama yang namanya dalam kerohanian itu ada namanya kehendak untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus atau selaras dengan kehendak Kristus, ya. Nanti itu akan lebih detail kalau kamu pelajari di spiritualitas, ya. Itu akan dikupas tuntas itu tentang kehendak itu apa melalui apa, tiga hal. Apa itu? Praksis, teoria, teologi, ya. Nah, melalui tiga hal itu, ya. Nah, itu inti yang diajarkan oleh Maximus, ya. Teologi adalah perjumpaan yang mengubahkan, bukan sekedar pemahaman kognitif. Oke, ini ada catat gak nih kemarin? Ini loh, tadi saya tanya ini yang kamu, ya kan? Teologi itu apa? Halo, Bu Kezia, Arvin, selamat pagi ya. Kita bahas ini. Kedua, teologi adalah ilmu kedokteran rohani yang melindungi gereja apa? Dari kesesatan. Kenapa? Ya, Bu Kesia sudah ada ininya ya, materinya ini, buku ini ada ya. Sudah, Pak? Sudah lihat-lihat. Oke, sip. Nah, kita masih di pertemuan pertama membahas mengapa kita mempelajari teologi, ya. Oke. Nah, yang kedua, teologi itu adalah ilmu kedokteran rohani. Jadi kalau kamu ambil jurusan kedokteran, kamu belajar ilmu anatomi tubuh, tentang obat-obatan, ya kan? Nah, tapi kalau di teologi itu kamu seperti ada petik ya, belajar ilmu kedokteran, tetapi bukan yang anatomi tubuh, tapi anatomi rohani. Ya, kalau tubuh itu kalau dibedah ya organnya macam-macam kan, ada sampai saraf-sarafnya dari organ yang kelihatan seperti mata, mulut itu kelihatan dengan mata telanjang kan, sampai harus ada yang pakai mikroskop ya melihat saraf-saraf yang kecil. Nah, itu anatomi tubuh. Tapi anatomi kerohanian itu juga ada, anatomi roh, ya. Nah, nanti di buku ini kamu akan banyak belajar tentang ini ya. Di buku ini nanti kamu akan banyak belajar tentang anatomi dari roh kita apa. Salah satu tadi yang saya sebut ada namanya kehendak. Nanti ada juga namanya patos atau hawa nafsu. Nanti ada namanya timos, yaitu gairah, energi, semangat. Kamu bisa marah, kamu bisa sedih, itu karena kamu punya timos. Ya. Tapi satu sisi kamu punya gairah seks, makan, ya, itu karena kamu punya yang namanya patos. Nah, ya. Tapi dua itu dikendalikan yang namanya kehendak. Nah, kehendak itu dikendalikan oleh namanya nous. Oke? Jadi ada nous, ada kehendak, ada timos, ada patos, ya. Yang semester 1 kayak nanti itu udah belajar ya. Nah, itu namanya anatomi ya, Pak. Ini kita lagi belajar kedokteran rohani. Itu anatomi roh kita.
atau jiwa kita. Sama seperti tubuh ya. Jadi dari tadi saya bilang berbagai macam organ. Nah, rohani itu juga terdiri dari berbagai macam organ. Oke. Teologi, kamu pelajari tentang organ-organ itu. Tapi yang rohani. Jadi kita nggak belajar tentang mata, tentang otak. Ya enggak ya, saya juga nggak paham. Tapi kita pelajari tentang apa anatomi itu. Nah, sejarah gereja itu sudah menunjukkan krisis besar terjadi, ya, seperti ajaran-ajaran bidat, Arianisme, Nestorianisme. Oke, jadi itu selalu berakar pada krisis teologis. Ya, dalam kacamata Maximus, bidat atau sesat itu bukan sekedar dia nggak ngerti tentang ilmu kedokteran itu, kalau dia hanya salah paham intelektual, tapi sebetulnya dia sendiri mengalami sakit. Jadi seperti dia belajar, dia dokter, belajar ilmu kedokteran, tapi dia sendiri dokter itu juga sakit. Nah, sakit itu sakit yang namanya filautia. Ini penyakit. Kalau dalam kedokteran mungkin penyakit yang paling berbahaya nggak bisa disembuhkan itu kanker kali ya. Nah, di rohani itu namanya filautia. Ya, dan kehendak gnomik. Ini kehendak bebas kita yang terdistorsi. Istilah kehendak gnomik itu jangan asing lagi ya, karena kamu harusnya sudah ikuti diskusi-diskusi di grup WA ya. Ya, dibaca nggak itu? Jangan cuma copy paste kamu kumpulin. Kalau kamu nggak baca ya nggak ada gunanya. Ya, Erin. Oke. Nah, konsili-konsili ekumenis bukanlah ajang debat filsafat abstrak, tapi upaya gereja merumuskan resep obat yang tepat untuk menjaga kemurnian Injil. Belajar teologi itu adalah kita belajar mengerti, ya, teologi itu kita pelajari supaya kita sehat. Oke, bukan justru menjadi sakit atau menjadi apa? Sesat gitu. Nah, teologi misalnya lah, kalau dari dulu orang nggak pernah belajar kedokteran. Ada yang sakit asal dikasih obat aja. Apa yang terjadi? Mati kan? Iya kan? Kenapa mati? Karena salah kasih obat. Kenapa salah kasih obat? Nggak tahu ilmunya apa kan, penyakit apa, eh, apa ilmu kedokterannya nggak ada kan, gitu. Jadi dengan tahu teologi itu kamu harus ngerti ini menjaga supaya apa ajaran-ajaran itu tidak diserang oleh yang salah, ya, supaya tidak dikasih obat palsu. Nah, misalnya kamu tahu kamu sakit apa, gigi misalnya, tapi kamu dikasih obat kutu air, mau kamu pakai? Enggak kan? Karena kamu tahu ini salah obat gitu. Nah, sama seperti dalam teologi, ya, di dalam gereja. Gereja banyak yang nyerang ini. Krisisnya Arianisme, Nestorianisme, itu penyakit. Tapi dengan orang-orang itu belajar teologi, mereka bisa merumuskan resep obat yang tepat supaya menjaga kemurnian Injil. Nah, ini yang poin yang kedua. Kenapa kita belajar teologi? Suatu saat nanti kamu pelayanan dalam gereja, ya, ada jemaat yang aneh-aneh, ada yang bertanya aneh-aneh, kamu bisa memberikan resep obat yang tepat untuk dia, ya, untuk menjawab misalnya keanehan dia atau kadang-kadang ajaran-ajaran yang dia sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah. Nah, kamu bisa meluruskan kembali.
Jadi teologi yang baik itu bentuk pengembalaan terapeutik, ya, pastoral care, menjaga jemaat dari ajaran yang merusak natur keselamatan mereka. Intinya mereka jangan sampai kehilangan atau merusak natur keselamatan mereka. Misalnya, mereka tidak lagi mengakui Allah Tritunggal. Nah, itu sudah bahaya. Nah, kamu di sini harus belajar ilmu tentang Allah atau Tritunggal. Jadi kamu di sini, sekolah di tempat ini, itu disebut apa? Calon-calon dokter rohani. Ya, kalau di ilmu kedokteran, di Unpad, di UI gitu ya, nanti tamat dari kedokteran gelarnya apa, Bu Kesia? Ya, SPAD ya, sarjana. itu SPAD, yang Nah, sarjana, yang dok. sarjana kedokteran ya kan. Ya, Terus kalau kamu praktek, jadi profesinya jadi dokter, DR. Nah, kalau kamu di sini belajar apa? Ilmu kedokteran rohani. Berarti nanti lulus gelarnya apa? STH, bukan SPJ ya. Sarjana penyakit jiwa. Oke. Nah, STH ya. Nanti kalau kamu praktek di gereja sekian tahun, nah kamu dikasih profesi namanya PDT, pendeta. Sama kan? Ya, gitu. Terus kamu belajar lagi, dokter itu belajar lagi, dia jadi dokter spesialis. Nah, spesialis mata, spesialis apa? Jantung, gitu kan? SPJ, dokter spesialis jantung. Nah, nggak tahu apa ya gelar-gelarnya. Nah, kalau kamu apa? Kamu jadi pendeta terus kamu belajar lagi, nanti jadi apa? Spesialisnya apa? Kamu bisa jadi naik jabatan, ketua umum sinode misalnya gitu. Ya kan? Jadi bishop, jadi uskup dan sebagainya. Oke, tapi semua berasal dari kamu duduk di bangku kuliah ini dulu, kamu belajar dari yang dasar teologi itu adalah untuk pengembalaan terapeutik. Coba ngomong, pengembalaan. Oke. Kalau tadi yang pertama, teologi itu untuk apa? Menyelaraskan akal budi manusia dengan sang firman, sang logos. Supaya kehendak kita selaras. Ini untuk kesembuhan. Yang kedua, untuk sembuh kamu mesti ngerti dong ilmunya apa. Ya kan, sama kayak dokter mau nyembuhin orang. Jadi harus belajar ilmunya kan. Sebenarnya dia mau nyembuhin mata. Jadi harus belajar tentang organ-organ mata. Bahkan bukan hanya mata. Mata itu ada erat kaitannya itu dengan apa? Otak misalnya, saraf di otak, di gigi. Nah, dia harus belajar tentang gigi. Jadi macam-macam ya. Nah, sama seperti kita mau menyembuhkan, mau terapeutik, ya berarti kamu harus belajar teologi di tempat ini. Jadi teologi itu boleh sembarangan nggak dipelajari di sini? Kenapa nggak boleh sembarangan? Iya, kalau kamu sembarangan, kamu nggak bisa nyembuhin, kamu malah kasih obat palsu. Iya, gitu. Dia sakitnya sakit gigi, tadi saya bilang kamu kasihnya sakit kutu air gitu. Malah giginya yang berkutu nanti. Oke? Nah, itu dia. Jadi belajar teologi di tempat ini mesti presisi, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Nanti kamu bisa kasih resep obat yang tidak tepat. Ya, Yosafat. Nanti jemaatmu sakit A, kamu kasih resepnya obat C. Modar jemaatnya. Ya kan? Pulang ke surga langsung. Ya, gitu. Enggak kan? Kamu mau jadi dokter rohani enggak? Mau.
Mau dokter cinta atau dokter rohani? Hah? Jadi di sini jangan jadi dokter cinta ya. Pacaran-pacaran nanti sembeli di mana itu? Oke, jadi dokter rohani. Tapi kamu jangan praktekin ke temanmu. Ini saya dokter rohani mau bedah kamu dulu. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, teologi membentuk apa? Keutuhan 3H. Inilah kenapa visi STT Soteria itu selalu kita ngomongin 3H. 3H itu apa sih? Head, heart, hands. Hands ya. Tetapi ketika kita belajar teologi, itu artinya apa? Coba. Tadi kan saya bilang, belajar teologi itu harus presisi. Hah? Kamu kayak dokter. Dokter itu apa? Merumuskan resep. Resep ini mesti pas. Kalau salah, mati. Ya kan? Ini apa? Bisa kehilangan atau merusak atau kesalahan. Kenapa kok saya suruh kalian di sini tuh belajar teologi dengan benar? Baca yang benar dulu, jangan baca yang aneh-aneh dulu. Ya, banyak yang di luar itu yang aneh-aneh. YouTube lah di mana-mana. Oke? Jangan ikuti itu dulu. Nanti kalau kamu sudah jadi dokter spesialis, baru kamu boleh. Ya. Ini masih tahap pemula, baca Alkitab aja nggak pernah selesai ya. Nah, jangan coba-coba. Ya. Pelajari teologi yang presisi. Oke. Nah, baru dari sini dijelaskan lagi lebih detail. Tujuan berteologi bukan sekedar untuk kamu mengumpulkan pengetahuan kognitif atau informasi tentang Allah itu apa, Kristus itu siapa, ya, Roh Kudus itu apa saja tadi. Bukan cuma kumulasi pengetahuan kognitif. Tapi Maximus mengajarkan bahwa apa? Namun rohani teorinya, ya, atau head tidak akan pernah bisa dicapai tanpa pengujian atau mencari hawa nafsu. Nah, ini kita perlu namanya apa? Narsis. Jadi memang mulainya ada apa? Untuk presisi, kamu butuh mikir, ya kan? Tapi jangan lupa kemarin kita pelajari ada namanya iman, hamba, pengetahuan, ya kan? Hamba, doa, ya kan? Tiga ini kan? Iman, pengetahuan, doa. Nah, kamu belajar teologi di sini, ini teologi yang sifatnya itu unik ya. Nggak bisa cuma ngandalin modal hafalan, pemahaman, tapi modalnya juga cucian hati. Nah, makanya ada namanya doa. Nggak cukup pengetahuan, tapi doa. Oke. Serta tindakan ketaatan serta kasih yang iman, pengharapan, dan doa itulah menghasilkan namanya hands. Hands itulah namanya kasih. Ya. Jadi di sini pengetahuan itu teori ya. Ini catat ya. Oke. Plus apa? Hati. Nah, inilah namanya katarsis. Apa? Katarsis. Umur, niat, penyucian. Ini untuk doa. Oke, menghasilkan apa? Tambah heart, menghasilkan hands. Inilah menghasilkan namanya teologia. Ini teologianya itu hands. Ya, atau dengan bahasa yang sehari-hari kita pakai si. Oke. Di sini. Oh, bahasa Maximus apa namanya? Oke. Nah, Maximus dengan tegas memperingatkan bahwa pengetahuan teologi tanpa praksis atau kasih itu beresiko menjadi pengetahuan yang demonik atau pengetahuan yang demonik.
Pengetahuan yang sifatnya itu seperti iblis. Sebab apa? Iblis itu punya iman. Ya, dia tahu tentang Allah. Iblis itu punya pengetahuan nggak? Wah, lebih tahu dari kita nih. Tapi dia nggak punya doa. Dia nggak punya hands ataukah kasih. Dia nggak pernah taat soal. Ya. Nah, jadi teolog yang sejati adalah orang yang hidupnya merupakan perpanjangan dari teologinya sendiri. Jadi kamu belajar teologi, teologi itulah hidupmu, perpanjangan dari teologimu sendiri. Ya, melangkah menuju teosis. Nah, itu tadi teologianya. Oke. Jadi ini sedikit salah di sini. Ini and inilah persisi. Tadi yang saya bilang di sini punya kehendak pertama. Ya. Jadi kalau gabungan dari tiga ini, heart, hand menghasilkan apa? Teosis. Oke. Jadi kalau di sini ada praksis, di sini ada teoria, praksis, kalau digabungkan menghasilkan apa? Teolog. Jadi rumusan itu seperti itu ya. Praksis, teoria, menghasilkan teologi. Oke. Nah, ini praksis, teoria, teologi. Kalau tambah heart, menghasilkan hands. Oke. Jadi kalau ada istilah katarsis di manusia, ya, berarti praksis. Berapa? Doa di sini, heningan, ini praksis doa menghasilkan apa? Asik. Ini ada ujungnya muncul dari mana? Praksis dan praksis dan teologi. Kamu mesti hafal itu rumus-rumus dasarnya. Yang keempat, jadi teologi itu membentuk keutuhan dari itu praksis, teoria, teologi. Makanya kamu nanti di tempat di sini mau belajar apapun ya, mau belajar teologi apapun, lihat pasti ada F-nya, teorianya, ada pengetahuannya kan. Tapi itu nggak cukup. Kamu mesti combine dengan namanya doa atau hak atau katar sisi. Baru menghasilkan apa? Si menghasilkan hands, menghasilkan teosis atau teologi. Ya, jadi ini rumusnya itu seperti katarsis, doa, hands, praksis, ini praksis ya. Nah, ini dicatat. Oke. Praksis, teoria, teologi. Ya. Oke, sekarang yang keempat, teologi yang buruk memiliki konsekuensi fatal bagi keselamatan jemaat. Coba baca email. Karena dari tidak keselamatan ini tidak bisa dipisahkan, maka demikian akan menghasilkan seorang pengkhotbah yang tidak memahami trinitas dapat tanpa sadar mengajarkan alam seorang konselor yang tidak memahami antropologi bahwa dosa adalah miskin bukan sekadar pelanggaran hukum, bukan memberikan penghakiman, bukan pilihan. Seorang pemimpin yang tidak memahami logos akan Injil menjadi slogan fasilitas berapa. Teologi bukanlah mata kuliah tambahan, melainkan fondasi mutlak yang menentukan apakah kalian bukan atau justru. Iya, tadi yang saya sudah bilang. Kamu di kelas ini sedang mempersiapkan dirimu jadi seorang dokter. Ya kan? Dokter itu profesi. Berarti kalau profesi itu berarti kamu sudah ahli gitu. Sama nanti kamu akan jadi pendeta, itu profesi. Nah, kamu sudah ahli dalam hal
segala hal kalau bagi jemaat. Kamu harus bisa khotbah, harus bisa konseling, ya kan? Kamu harus bisa macam-macam, bahkan ngerti segala apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Ya, terutama di dalam gereja tentang pastoral atau pelayanan. Nah, di sini misalnya kalau kamu seorang konselor, konseling gitu ya, tapi kamu nggak ngerti tentang kejiwaan, tentang dosa, kamu akan nanti mengajarkannya yang salah, justru memberikan apa nih, penghakiman bukan pemulihan. Kalau kamu khotbah, tapi kamu tidak ngerti Tritunggal misalnya, ya kamu nanti bisa mengajarkan namanya didat, ini modalisme, ya. Nah, bahwa tidak ada namanya Allah Tritunggal, Allah itu satu, itu modalisme, itu udah bahaya, ya. Dan sebagainya itu tadi kita sudah singgung, oke? Atau kamu akan menjadi seorang moralis doang. Injil itu ya cuma hanya ngajarin tentang hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang menyelamatkan. Ya, banyak sekarang pendeta-pendeta moralis dia nggak memahami lagi logos itu apa, tapi direduksi jadi slogan moral. Yang penting perbuatan baik. Ya. Jadi Injil ini jadi sama kayak kitab-kitab agama yang lain. Oke, nah ini yang kita mau hindari. Teologi yang buruk akibatnya fatal bagi keselamatan jemaat. Yang kelima, mengapa belajar teologi? Teologi menumbuhkan kerendahan hati apofatik sekaligus keberanian profetik. Nah, ini dikatakan oleh Lossky ya, bahwa kita harus menyadari bahwa kamu atau kayak saya lah contohnya ya, sekian puluh tahun belajar teologi, saya menyadari bahwa nggak bisa menyelami, makin belajar tentang teologi, tentang Allah, makin tidak terselami siapa Allah itu. Tapi bukan berarti kamu makin putus asa, tapi justru melihat keindahan, kekagumannya. Kenapa? Allah yang kita pelajari itu nggak habis-habisnya. Gitu. Ya, baru kemarin saya bahaskan di grup ya, ada inkarnasi historis, tapi ada nama inkarnasi mistis. Ya, dia bukan hanya hadir di dalam sejarah, dia hadir di dalam sakramen-sakramen untuk menyembuhkan kita. Nah, waktu saya belajar itu, wah, ya, misalnya belajar dari Maximus itu makin menyadari bahwa Allah itu melampaui segala konsep dan bahasa manusia. Nah, sehingga inilah yang membuat kita itu menumbuhkan rasa kekaguman tapi juga kerendahan hati. Ya. Nah, kesadaran ini harusnya membunuh kesombongan intelektual dan menuntut kita kepada doksologi atau penyembahan. Tadi, penyembahan ada doa. Kenapa kita kok perlu doa? Karena yang kamu pelajari adalah Allah yang tidak terselami. Tidak terselami oleh otakmu yang cuma kecil itu. Dan Allah itu tanpa batas dan penuh misteri. Ya. Tapi karena Allah yang tak terselama itu telah berinkarnasi jadi manusia di dalam Kristus, maka studi teologi itu juga memberikan kita keberanian dan kejelasan. Tadi apofatik ini. Kita menyadari Allah itu melampaui segala konsep dan bahasa manusia. Tapi satu sisi Allah itu berinkarnasi. Maka ada kejelasan jadinya. Inkarnasi dia jadi manusia. Bisa dilihat, diraba, disentuh, ya kan? Bahkan dia mengajar kita sendiri. Ya, kalau kamu baca kitab Injil kan, Yesus mengajar di bukit. Ya kan? Nah, jadi teologi itu juga memberikan kita kejelasan tentang kebenarannya. Ya, kejelasan untuk memberitakan kebenarannya di tengah dunia yang bimbang. Oke, jadi 5 hal. Mengapa mempelajari teologi? Yang pertama,
Teologi itu untuk mengubah, menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak logos, kehendak Allah. Teologi itu adalah kamu sedang belajar apa? Ilmu kedokteran rohani yang melindungi gereja dari kesesatan, ya. Teologi yang ketiga membentuk tadi praksis teoria teologia atau heart, head dan hands, ya, katarsis, doa dan kasih. Yang keempat, teologi yang buruk punya konsekuensi fatal bagi keselamatan jemaat. Kayak tadi contoh, ya, kamu salah resep. Nah, maka salah obat. Apa kalau kamu minum obat yang salah, akibatnya apa? Sembuh atau tambah sakit? Tambah sakit. Di sini, ya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Yang kelima, teologi menumbuhkan apa? Rendahan hati yang apofatik, bahwa Allah itu misteri tak terselami, tapi sekaligus apa? Keberanian profetik, ya. Jadi apofatik ditambah dengan nanti istilahnya katafatik. Apa? Katafatik. Nah, sama kayak kamu nanti belajar ilmu kedokteran, kamu akan belajar dengan istilah-istilah kedokteran, kan? Apa istilah-istilah kedokteran misalnya? Vaksin itu apa? Imunisasi, ya kan? Dan sebagainya. Nah, kamu di teologi kamu akan belajar istilah-istilah yang baru, yang banyak. Doksologi, itu artinya penyembahan. Ya. Teologi apofatik, itu teologi negatif. Profetik, profetik itu apa? Bersifat apa? Sesuatu yang belum kita ketahui, ya kan? Profetik. Besok akan terjadi apa? Kita nggak tahu. Itu namanya profetik. Oke? Lalu doksologi, penyembahan. Nanti ada lagi katafatik, kejelasan. Katafatik itu artinya positif atau kejelasan. Oke. Ini yang kelima hal. Sekarang kita masuk ke B. Nah, di dalam teologi sendiri ada dua tradisi besar di sini. Ya. Yaitu tradisi timur, kita sebut aja tradisi timur dan tradisi barat. Itu seperti ungkapan dari Paus Yohanes Paulus II, ya. Ini seperti kayak manusia itu bernafas dengan dua paru-paru, kan? Ya kan? Maka gereja bernafas juga dengan dua paru-paru. Paru-paru kiri, paru-paru kanan, kan? Nah, gereja bernafas dengan dua paru-paru itu. Tradisi timur dan tradisi barat. Jadi kalian pelajari apa sih artinya tradisi? Maka tradisi itu sama kayak adat istiadat, pemahaman kalian, kan? Tradisi itu apa? Hah? Leluhur, warisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, padahal tradisi itu bukan cuma itu artinya. Ya, nanti kita lihat pengertiannya. Oke. Nah, metafora ini metafora aja, ya, bernafas dengan dua paru-paru itu maksudnya ya dengan tradisi timur dan tradisi barat. Metafora ini bukan cuma sekedar retorika ekumenis, tapi pernyataan teologis yang dalam. Kedua tradisi adalah bagian dari satu gereja yang sama. Ketidakhadiran salah satunya melemahkan seluruh tubuh. Ya, jadi kalau gereja itu, kalau kita ibaratkan itu seperti tubuh, dan tubuh itu kan hidupnya bernafasnya dari paru-paru, kan, kiri dan kanan. Kalau salah satu hilang, yaitu melemahkan tubuh kita. Ya, makanya di sini kenapa pendidikan kita di STT ini kamu belajar dua-duanya, ya. Kan kamu mau belajar ilmu kedokterannya, kan. Nah, kalau kamu belajar tentang anatomi tubuh, kamu akan jumpai yang namanya apa? Paru-paru. Di sini kamu akan jumpai yang namanya tradisi timur dan barat. Ya. Jadi kalau mau jadi dokter, nggak mungkin nggak pelajari tentang paru-paru, ya. Gitu, pasti pelajari. Untuk kamu di SMP, SMA kan sudah belajar, ya, biologi, kan. Belajar nggak tentang paru-paru? Nah, gitu. Ya, walaupun hal yang dasar. Nah, di sini, di kelas ini, ya kamu akan belajar paru-parunya ini. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat di dalam kenyataannya, sebagian besar pendidikan teologi di Indonesia itu
umumnya mewarisi satu dominasi atau satu tradisi. Apa itu? Barat. Nah, ya, teologi Protestan cenderung dikuasai oleh warisan reformasi Barat. Oke. Sementara Katolik, ya memang mereka lebih dekat dengan tradisi Barat, Agustinian, Thomistik. Kalau Protestan, nah nanti ada istilah nih, ada Protestan nih. Protestan itu ya seperti gereja kita nih umumnya. Tapi di sini ada yang dari Katolik siapa? Oke, Domi, Flora, sama Ambrosius, ya kan? Nah, itu dari Katolik itu lebih dekat dengan tradisi apa? Barat Agustinian, ya. Dan dari warisan Protestan itu semua ya. Nah, itu warisannya dari mana? Luther, Calvin, dan seterusnya. Ini kita harus tahu sejarahnya ya. Nah, sementara ada satu lagi paru-paru yang hampir nggak pernah tersentuh nih pendidikan teologi di Indonesia. Ya, bahkan mungkin dunia secara umum ya, dunia Barat sana hampir nggak tahu yang namanya tradisi Ortodoks Timur. Oke, ya hampir tidak pernah hadir dalam pendidikan. Nah, makanya di sini kita belajar dua-duanya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita belajar Luther, kita belajar Calvin, kita belajar Justinian dan sebagainya. Ya, bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan di grup itu kan juga menyinggung Calvin, ya kan? Belajar menyinggung tentang Agustinus. Nah, itu kamu pelajari. Oke? Nah, akibatnya teologi yang dihasilkan sering tidak lengkap, dimensi-dimensi penting dari pemahaman Kristen tentang Allah, manusia, dan keselamatan dikembangkan secara mendalam, dan salah satu tradisi tidak diketahui atau tidak dihargai oleh tradisi yang lain. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini ada dua paru-paru dalam teologi Kristen, itu teologi Timur dan teologi Barat. Teologi Barat itu ada dua cabang besar, yaitu apa? Teologi Katolik Roma, ya. Teologi Barat itu dari teologi Agustinian Thomistik. Kemudian Barat satu lagi dari Reformasi, Luther, Calvin, dan penerusnya. Sementara yang di Timur ada namanya teologi Ortodoks Timur atau teologi Timur. Ya, kadang disebut Ortodoks, kadang disebut Timur, itu sama maksudnya. Nah, ini dua paru-paru besar. Paru-paru kiri, teologi Timur, paru-paru kanan, teologi Barat. Nah, Barat itu dibagi dua. Reformasi itu dari pertama dari tradisi Agustinian, Thomistik, dan kemudian nanti di abad ke-16 itu pecah lagi menjadi Reformasi Barat. Ya, nanti kita pelajari di bawahnya sejarahnya. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Apa yang dimaksud dengan teologi Timur dan teologi Barat? Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu ngerti nih apa pengertian dari Timur dan Barat ini. Nah, teologi Timur itu mengacu pada tradisi teologi yang berkembang dalam konteks kekaisaran Bizantin. Apa? Kekaisaran Bizantium. Ya. Dan ini adalah warisan Helenistik Yunani yang kini diteruskan terutama dalam gereja-gereja Ortodoks. Jadi gereja-gereja Ortodoks itu mereka pasti mempelajari namanya teologi Timur, warisannya. Ya, seperti gereja di Yunani, di Rusia, gereja Koptik, di Antioquia, dan sebagainya. Oke. Nah, bahasa utamanya adalah bahasa Yunani. Tokoh-tokoh utamanya seperti Athanasius, Cappadocian Fathers, itu seperti Basilius, Gregorius dari Nazianzus, Gregorius dari Nyssa. Kamu harus familiar dengan nama-nama ini. Karena mungkin sering saya sebut juga ya. Basil, ada Gregory dari Nazianzus, ada dari Nyssa, ya. Athanasius, kemudian ada Cyril dari Alexandria, lalu ada Maximus sang pengaku iman. Nah, di sini. Jadi tokoh Maximus itu berasal dari tradisi apa? Timur, ya. Ada Yohanes dari Damaskus, Simeon sang teolog baru, Gregorius Palamas. Nah, itu semua berasal dari tradisi Timur, teologi Timur. Perkembangan di dalam konteks kekaisaran Romawi Timur ya, Bizantium, dan mewarisi Helenistik Yunani. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Yunani. Oke, paham? Nah, sementara teologi Barat
mengacu pada tradisi teologi yang berkembang dalam konteks Kekaisaran Roma Barat dan warisannya adalah Latin, bukan Yunani. Ya. Nah, sekarang diteruskan dalam gereja Katolik seperti gerejanya Ambrosius, Domi. Oke, itu banyak mewarisi apa? Latin. Ya, jadi dia berkembangnya dalam konteks Kekaisaran Roma Barat. Kalau ini Kekaisaran Bizantium, Roma Timur. Oke. Nah, daerah Bizantium itu sekarang negara Turki. Nah, Bizantiumnya udah nggak ada, gitu ya. Udah udah hancur, direbut oleh negara namanya sekarang Turki. Oke. Nah, bahasa utamanya adalah bahasa Latin tadi. Tokoh-tokoh utamanya mencakup siapa saja kalau yang dari Barat. Ada namanya Tertullianus, Ambrosius, tapi bukan Ambrosius yang itu ya. Oke, itu penerusnya nanti ya. Agustinus, sering dengar ya. Anselmus, pernah dengar? Pernah ya, kalau orang Katolik suka nama anaknya Anselmus gitu ya. Oke. Lalu Thomas Aquinas, Martin Luther, Johannes Calvin atau John Calvin ya, dan para teolog modern. Ya, teolog modern sekarang ini banyak ya. Oke. Misalnya kamu sering dengar apa? Billy Graham. Ya, ya dia bukan teolog sih ya, tapi dia penginjil lah. Oke, tapi ya dia pasti pelajari teologi Barat. Ya, nah sekarang ada namanya yang terkenal itu anti-right, itu teolog modern, ya, dan sebagainya. Oke, nah itu teologi Barat. Tapi perlu diingat bahwa pembagian ini nggak absolut ya. Ada teolog Timur yang juga dipengaruhi pemikiran Barat dan sebaliknya. Nah, Maximus sendiri, meskipun dia adalah teolog Timur, tapi pengetahuannya luas tentang tradisi Latin. Karena dia belajar sampai ke Latin juga ya, sampai belajar sama Paus yang di Roma, gitu. Oke. Nah, beberapa teolog Barat seperti Balthasar, ini teolog Barat, ini orang Katolik ya, Hans Urs von Balthasar, ini orang Katolik, oke. Tapi dia sangat dipengaruhi oleh Maximus dan tradisi Timur. Nah, ini saya sering pakai bukunya ya, Hans Urs von Balthasar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke D, kapan dan mengapa dua tradisi ini berpisah? Waktu awalnya berarti bersatu nih. Tapi lama-kelamaan jadi berpisah. Nah, pemisahan formal antara Timur dan Barat terjadi dalam skisma besar tahun 1054. Tahun berapa? 1054. Nanti kamu belajar sejarah gereja 1, itu akan pelajari tentang skisma ini. Skisma ini artinya perpecahan. Ya, perpecahan besar tahun 1054 ketika Patriark Konstantinopel bernama Michael Serrurius dan ini yang dari timur dan Kardinal Humbert ini dari barat ya, saling ekskomunikasi. Artinya saling musuhan lah, saling nggak ngomong lah gitu. Kayak kamu berteman sama temanmu terus kamu ekskomunikasi, saling menjauh, saling tidak ngomong gitu ya. Tapi akar pepercayaan ini sebetulnya jauh lebih dalam dan kompleks dari sekedar peristiwa diplomatik gerejawi pada abad ke-11. Nah, apa sih sebetulnya yang menyebabkan skisma besar itu di tahun 1054 sehingga terjadinya namanya dua tradisi ini jadinya berpisah jalan gitu ya. Nah, jadi ada namanya Gereja Katolik Timur Roma Gereja Katolik Roma yang barat, lalu ada Gereja Ortodoks Timur gitu ya. Kenapa kok mereka jadinya berpisah? Pertama, faktor linguistik. Oke. Di timur orang berteologi dalam bahasa apa? Yunani. Ya kan? Yang kaya dengan nuansa filosofis. Sementara di barat bahasa Latin. Nah, bahasanya itu lebih yuridis dan praktis. Yuridis itu maksudnya kayak bahasa hukum gitu ya. Nah, dimana kayak bahasa hukum, kayak Bu Casey itu ya, dia belajar hukum. Jadi bahasanya itu bahasa yuridis.
Oke. Nah, perbedaan bahasa menghasilkan perbedaan cara berpikir yang fundamental dalam banyak hal. Kalau Yunani lebih filosofis, kalau Latin itu lebih yuridis. Itu pengaruh faktor bahasa atau linguistik. Yang kedua, faktor filosofis. Di timur lebih dipengaruhi oleh Plato dan Neoplatonis dalam elaborasinya, dalam menjelaskan teologinya. Kalau di barat, terutama setelah Thomas Aquinas, lebih dipengaruhi oleh siapa? Aristoteles. Ya. Nah, ini sama-sama filsuf dari Yunani, satu Plato, satu Aristoteles. Tapi di timur lebih dipengaruhi oleh Plato, sedangkan di barat oleh Aristoteles. Nah, ini menghasilkan perbedaan dalam epistemologi teologi, ya, konsep substansi dan cara berbicara tentang Allah. Ya, jadi ada perbedaan cara pandang, cara merumuskan teologi, cara menjelaskan sebuah konsep, ya misalnya tentang Allah itu sudah berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh dua tokoh filsafat yang berbeda, satu Plato, satu Aristoteles. Ya. Yang ketiga faktor politik. Oke, coba baca email. Perpecahan. Karena kebajikan politik antara Jepang dalam feodalisme dan yang teologi yang ini. Ya. Media Timur berkembang dalam kerangka kekaisaran Byzantium yang teknologi yang lebih kosmologis dan liturgis. Oke. Kenapa kok bisa terjadi perpecahan? Ada faktor politiknya. Faktor politiknya apa? Kalau di barat itu seperti apa perkembangannya? Sedangkan di timur kan kekaisaran Bizantin kan dengan kekaisaran Roma Barat, ya kan? Kalau di barat itu iya feodalismenya kuat. Teologinya lebih yuridis karena hukum Romawi tadi, dipengaruhi oleh hukum Romawi tadi. Sedangkan di timur kan dia berkembangannya kekaisaran Bizantin. Beda ya, beda kerajaan sudah. Jadi teologi yang dihasilkannya itu lebih apa? Iya, lebih kosmologis, lebih liturgis. Nanti kamu lihat nih, kalau kamu baca tulisan-tulisan Maximus, saya di buku ini deh, ya, buku apa? Spiritualitas ya. Saya udah kasih yang ini enggak? Nah ini misalnya yang ini untuk doktrinnya ya. Nah, ini sangat liturgis, sangat kosmologis. Oke, kosmologis itu artinya teologi itu tidak pernah lepas hanya masalah hukum, masalah ansi itu pelajaran di situ, tapi berkembang sampai ke alam, ya, kosmos, alam semesta, dan sangat kuat nuansa ibadahnya, liturgisnya. Nah, sedangkan di Barat enggak, teologinya itu lebih bersifat eksak, hukum, yuridis, bahasa-bahasa hukum. Jadi misalnya keselamatan, kita udah pasti selamat atau belum? Ya, karena kita sudah dibenarkan. Ya kan? Nah, di timur nggak ada istilah dibenarkan, bukan nggak ada, tapi mereka lebih mengembangkannya lebih luas. Gitu. Nah, kamu boleh bertanya nanti di grup ya. Misalnya, Pak, apa sih bedanya? Iya. Di zaman dimana? Iya, makanya lebih luas kan cakupannya kan. Gitu. Nah, jadi lebih bersifat kosmologis. Sedangkan di timur, di barat itu lebih yuridis. Misalnya tadi contohnya tentang keselamatan, ya kan? Nah, kalau di timur, keselamatan itu terus berproses. Sedangkan di barat karena bahasa hukum, kalau hukum itu kan ya harus pasti kan, nggak bisa abu-abu kan. Oke, hukum itu
Ya A ya A, B ya B. Nggak bisa diputar-putar gitu. Nggak bisa A, B gitu. Nah, di timur nggak seperti itu membicarakan tentang keselamatan itu. Ya, oke. Nanti kamu bisa pelajari. Oke, ini saya ada tulis ya. Nah, ini penting mungkin. Kemarin ada yang bertanya, nih ya. Oke, nah ini beda antara timur dan barat. Misalnya, kalau di barat itu judicial, timur itu lebih kepada ontologis atau terapeutik. Ya, pengaruh platonismenya kuat, sedangkan di barat itu banyak menggunakan metafor ruang pengadilan. Jadi pertanyaannya apa ya kemarin ya? Oke, ini tentang uh, masalah di barat itu kan selalu ada pertanyaan, kapan kamu lahir baru? Ya, kapan terima Tuhan Yesus secara pribadi? Oke, pernah nggak kalian ditanyain seperti itu? Hah? Oh, kamu Katolik juga pernah ditanya ini ya? Oke, ya di barat itu soalnya. Oh, waktu di Semarang. Iya, itu karena pengaruh dari apa? Melihat kesamaan itu seperti judicial. Jadi kayak orang mau kesaksian di pengadilan kan, sumpah dulu, ya kan? Nah, misalnya begitu. Oke, ini karena memang mewarisi dua tadi yang saya bilang, satu judicial, satu ontologis gitu. Ya, misalnya secara ringkas saja nih ya. Kalau di Barat banyak menggunakan metafor ruang pengadilan. Manusia itu terdakwa yang bersalah, dosa adalah pelanggaran hukum yang menuntut hukuman. Ya kan? Kalau kita manusia berdosa, kita jadi terdakwa nih di depan sang hakim. Nah, salib itu adalah tempat Kristus menerima hukuman kita. Jadi Kristus menggantikan hukuman kita. Harusnya kita yang disalib, tapi Kristus menggantikan. Itu namanya substitusi, penalti ya. Lalu lahir baru itu adalah momen di mana sang hakim itu mengetukkan palu dan menyatakan kita benar secara hukum. Meskipun secara realita kita masih berdosa. Ya, istilah Latin itu simul justus et peccator. Jadi maksudnya secara status hukum kita beres, tapi kita masih berdosa, makanya kita masuk ke dalam tahap yang namanya sanctification atau pengudusan moral. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Itu paradigma barat seperti itu. Pasti diajarinya di sekolah misi itu seperti itu. Ya. Nah, karena mewarisi paradigma barat. Nah, sedangkan paradigma timur ini menggunakan bukan metafor ruang pengadilan, tapi rumah sakit. Nah, manusia bukan terdakwa di ruang sidang, tapi pasien yang lagi sakit parah dan sekarat. Mungkin keracunan akibat racun dosa, akibat virus dosa, namanya dosanya philautia, agnoia, ketidaktahuan, ya kan? Nah, dosa itu penyakit ontologis yang membawa pada kematian. Salib dan kebangkitan adalah obat penawarnya. Jadi di timur tidak ada pemisahan kaku antara pembenaran dan pengurusan. Lahir baru bukan sekedar perubahan status hukum di catatan di surga, tapi penawaran benih kehidupan ilahi secara nyata dalam ontologi manusia. Nah di timur itu keselamatan itu perjalanan yang seumur hidup gitu, ya dan sebagainya. Nah, kamu bisa baca-baca di sini. Terus ada lagi ini contoh-contohnya ya, misalnya kalau kamu bingung
Ini saya cari satu artikel yang bahas tentang mana dia ya? Oh, ini misalnya nih ya, ada pertanyaan juga. Nah, apakah keselamatan bisa hilang? Ini ada yang bertanya begini. Tergantung kamu kalau jawabnya dari sisi mana ini. Kalau di barat bilang nggak bisa hilang karena ini status hukum. Oke. Jadi kalau di timur keselamatan itu bukan hanya sekarang, tapi akan datang. Apakah keselamatan bisa hilang? Nah, kamu pelajari. Nanti jawaban-jawaban dari sisi timur dan sisi barat. Ya. Oke. Ada satu artikel lagi sih. Mana yang saya cari? Jadi lupa saya. Oh nih, konsep keselamatan apa? Konsep keselamatan dalam perjanjian lama, perjanjian baru dan tradisi. Sintesis timur. Nah, ini nanti kamu bisa pelajari. Ini ada dua tradisi besar. Nih, barat ngomongin keselamatan seperti apa? Ini sangat yuridis bahasanya. Ya. Terus timur ngomongin tentang keselamatan. Ya. Nanti kamu bisa baca ini. Ini salah satu contoh, nanti kamu lihat nuansanya itu sangat beda. Ya. Nah, tapi di kita akan mencoba mensintesisnya. Ini. Ini ada perbandingannya, mengkomparasi, lalu nanti kita mencoba mensintesisnya. Jadi lebih komprehensif. Nah, inilah nanti kelas-kelas teologi kita ke depannya itu seperti ini. Tapi kamu perlu tahu dulu, timur seperti ini, barat seperti ini, lalu sintesisnya seperti apa. Nah, ini satu contoh. Ya. Nah, kita nggak punya waktu baca ini, tapi nanti saya oke, ini salah satu contoh ya. Sintesis, baru nanti apa relevansinya bagi kehidupan kita sekarang. Nah, itu harus, jadi selalu ya, harus hands. Kita belajar di dia. Teologi timur, teologi barat. Ya kan? Ini hatinya, kamu nggak boleh, wah, barat ini salah, timur ini salah, nggak boleh menghakimi seperti itu. Namanya doa, ya kan? Oke. Nah, tapi ada hands-nya. Hands-nya itu apa? Apa dampaknya? Relevansinya apa? Di sini ya. Oke. Ini satu artikel tentang konsep keselamatan mulai dari PR, TV,
Kemudian tradisi patristik ya, timur dan oke. Nah, saya ambil kalau barat itu dari Agustinus, timur itu Agustinus. Ya. Saya juga nggak menguasai semuanya ya. Timur itu banyak sekali. Athanasius, Nisa, Basil itu tulisannya hebat-hebat semua. Satu tokoh aja Maximus udah nggak bisa habis dipelajari. Oke. Nah, barat apalagi banyak Tertullianus, Ambrosius, ya, Agustinus ini banyak sekali. Nah, ini kamu bisa baca nanti. Oke, kita lanjut. Kemudian dari faktor teologis, nah ini terjadinya perpecahan karena masalah teologinya juga ya. Salah satu yang paling utama itu adalah masalah kata filioque. Kata filioque itu maksudnya ini dari bahasa Latin artinya dan dari anak. Nah, ini yang ditambahkan oleh Gereja Barat dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel bahwa Roh Kudus itu juga keluar bukan hanya dari Bapa, tapi juga dari Sang Anak. Nah, ini yang nggak bisa diterima oleh gereja-gereja di Timur. Ya, karena nggak setia kepada pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Tanpa ada konsensus konsili ekumenis, sehingga ini menjadi titik konflik teologis yang paling simbolis dan substantif. Ya. Oke, jadi ada berapa faktor perpecahan? Linguistik, filosofis, politis, dan teologis. Nah, faktor teologi itu salah satunya adalah kata Filipo ini. Nah, tadi kamu udah lihat ya, nanti dalam berbagai sisi-sisi teologi ya, bahkan tadi di sini seperti ini kan banyak yang bertanya ya. Di grup itu juga banyak yang bertanya ya. Saya tahu pertanyaan-pertanyaan mereka tuh karena dari sisi pelajar teologi Barat. Seperti pertanyaan nih, keselamatan bisa hilang nggak gitu? Kalau di Timur tuh nggak pernah menanyakan begitu karena memang bukan soal hilang atau enggaknya. Keselamatan bukan sesuatu yang kayak kamu dapat gitu loh. Tapi keselamatan itu adalah proses di dalam dirimu sendiri gitu. Bukan yang kamu terima dari luar. Kalau kamu terima dari luar kan kayak gini ya. Ini jadi hilang. Kalau di barat, memahaminya keselamatan itu kayak Allah kasih kamu atau gerak. Jadi kayak ada sesuatu yang didapat dari luar. Maka paradigmanya bisa hilang atau enggak nih? Ya kan gitu ya. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan nanti kamu akan lihat kalau dipelajari ya akan kelihatan perbedaannya. Dan memang ya harus diakui sampai gereja itu juga terjadi yang namanya skisma. Karena faktor teologi juga. Ya. Oke. Jadi ada dua tradisi, timur dan barat dalam gereja di dunia pada saat itu sebelum tahun 15. Gereja berdiri tahun 33 kan sampai 1054. Ini 1000 tahun pertama. 1 milenium. Gereja sudah bernapas dengan dua paru-paru, timur, barat. Tradisinya. Satu gereja di Roma dan di timur, di barat, dan di timur itu ada 4 gereja besar. Gereja tadi gereja Bizantin, gereja Antioquia, gereja Alexandria di Mesir ya kan. Kemudian satu lagi Yerusalem. Ya. Gereja di timur itu ada dari Yerusalem, berkembang ke Antioquia, berkembang ke Mesir, Alexandria, akhirnya ke Bizantium. Itu gereja timur berbahasa Yunani. Nah, mereka hidup harmonis saja. Tapi karena ada faktor linguistik, filosofis, teologis, dan sebagainya yang dihidupi masing-masing, akhirnya itu bersih tegang. Tahun 1054, gerejanya saling ekskomunik, si gerejanya nggak mau bersatu lagi, jalan sendiri-sendiri.
Ya, sampai sekarang sudah bersatu belum? Belum. Walaupun ada dialog-dialog, ya, tapi masih belum satu kawan. Ya, karena apa? Banyak faktor yang menyebabkan divergensi. Divergensi itu artinya perbedaan, ya, faktor linguistik, filosofis dan sebagainya. Nah, nanti waktu kamu baca di buku ini ataupun nanti diskusi-diskusi kita itu jangan heran, ada banyak beda ya. Mungkin berapa hari ini kalian baca gimana? Selama ini beda ya dengan dipahami nggak? Tahu? Memang nggak tahu baru ini. Apalagi udah pernah sekolah misi ya, ya pasti diajarinya yang barat. Gitu. Di sini juga belajar yang di timur, tapi harus dengan art. Kamu nggak boleh menghakimi apa ini nggak benar ini dan sebagainya, ya. Harus dengan hati yang doa, terus kamu cari sintesis. Oke? Nah, di sini Pak kita Hendy, belajar juga sintesis. Tadi ada yang tanya? Pak Hendy, Pak Arvin ya? Oh iya. Iya, boleh gimana nanya? Pak Arvin? Berarti dari kedua dogma ini berarti kita tidak bisa mengambil suatu kebenaran absolut, itu nggak bisa ya? Kecuali dogma utama tentang Yesus Kristus dan pengorbanannya. Tapi di luar itu kita tidak bisa mengambil suatu kebenaran absolut ya. Jadi kan pasti kan orang awam pasti akan bingung ketika mempelajari keduanya, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah, itu. Oke. Kalau masalah teologi, baik di timur dan di barat, ada memang hal-hal yang absolut, ya, seperti pengakuan iman, Tritunggal, kemudian yang 12 pengakuan iman itu memang sudah terjadi di tahun berapa itu? Ya, ada konsili Nicea, Konstantinopel, Chalcedon. Nah, itu kita nggak bisa awal lagi, gitu. Ya, itu pegangan bersama baik di timur maupun di barat. Masuk gereja Protestan, pegang Nicea, Konstantinopel, Chalcedon ya tahun 461 dan sebagainya. Nah, itu memang pengakuan iman bersama, artinya kebenaran yang dipegang secara absolut. Tapi di balik yang kebenaran absolut itu kan ada hal yang kecil-kecil ya. Jadi masalah doa, masalah apa lagi? Yang tadi kita bahas lah ya. Nah, itu bisa diperdebatkan, ya. Jadi kalau kayak masalah Tritunggal itu nggak ada perdebatannya lagi, gitu. Itu udah kesepakatan bersama. Nah, kadang-kadang memang muncul itu orang-orang yang keblinger ya, yang mengatakan nggak ada alat Tritunggal. Iya, itulah modalisme, itu ya, Arianisme, Nestorianisme. Itu orang-orang yang melanggar kesepakatan bersama itu. Nah, kalau kita melanggar kesepakatan bersama itu, kita bisa jadi bidat. Ya. Nah, di sini yang dipelajari timur dan barat itu kekayaannya, horizonnya itu begitu luas. Jadi kita orang Kristen ya, nggak cuma haleluya puji Tuhan doang gitu loh. Mau di gereja cuma tahu dua kata itu gitu. Ya. Amin. Apalagi haleluya, puji Tuhan. Cuma tiga itu aja kamu tahu. Enggak. Kekuasaan itu begitu dalam, begitu luas. Kamu nanti pelajari. Oke. Nah, tapi kita pelajari yang sesuatu yang memang yang pokok-pokok yang penting. Nah, kalau di luar itu ada kekayaannya, ya. Misalnya Tritunggal, hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bagaimana hubungannya? Nah, itu boleh berbeda. Tapi kita nggak boleh mengatakan
Oh, nggak ada anak, nggak ada Roh Kudus, yang ada cuma Allah. Nah, itu yang kita nggak mau. Tapi bagaimana relasi mereka, bagaimana mereka berkarya, siapa yang diutus dan mengapa itu diutus, ya, Pak Roh Kudus itu. Bahkan satu tadi ya, masalah filioque itu pun jadi perpecahan ya, karena bagi Timur, anak itu Roh Kudus itu nggak mungkin keluar dari sang anak. Nah, itu kan jadi perpecahan. Timur mati-matian mempertahankan. Sedangkan di Barat ditambah sendiri. Ya, bahkan tambah satu kata aja, satu frase tadi filioque, itu jadi perpecahan sampai sekarang. Gitu loh ya. Nah, kenapa? Karena itu menyentuh doktrin sentralnya. Gitu. Nah, itu kita nggak usah otak-atik. Ya, gitu. Tapi yang kita mau otak-atik, yang kita mau pelajari, bagaimana mensintesisnya ya nuansa-nuansa perbedaannya. Untuk ilustrasi yang gampang gini, kalau kamu ya cowok udah cowok gitu loh, jangan diubah jadi cewek. Ya, email cewek ya sudah jadi cewek, jangan operasi jadi cowok. Gitu. Cuma ketika email jadi cewek kan punya macam-macam tuh, ada moodnya lah, ada macam-macam tuh ya. Nanti orang bisa beda-beda kan. Siapa Flora mungkin ya dia moodnya begini ya, ini nuansa-nuansa seperti itu ya. Kalau sahabat cowok ya kan, udah kamu jangan ubah jadi cewek gitu. Kalau kamu ubah itu udah jadi bidat nanti. Misalnya kayak gitu ya. Jawab nggak? Oke, oke. Thank you, Oke. thank you. Ya, jadi hal-hal doktrin yang prinsipil itu kita aminkan semua. Di timur, di barat, misalnya masalah Tritunggal itu udah beres. Tapi ada aja orang-orang yang nggak sepakat. Muncullah tadi bidat-bidat tadi, Arianisme, Nestorianisme, modalisme, ya, dan Sabellianisme, macam-macam itu banyak gitu. Nah, yang sekarang banyak itu di YouTube itu yang suka khotbah-khotbah itu, ya, ajaran-ajaran yang anti Tritunggal, oneness dan sebagainya. Itu banyak muncul gereja-gereja seperti itu. Nah, itu bukan masalah timur dan barat lagi. Mereka memang sudah bidat gitu. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah perbedaan timur dan barat itu misalnya dalam hal Tritunggal udah beres, tetapi relasi antara anak Bapak Roh Kudus, nah, kita tuh bicara karyanya mereka bagaimana, yang detail-detail ya, yang detail-detail ya, masalah dosa, ya kan? Timur ngakui tentang dosa nggak? Ada, hanya manusia perlu disembuhkan. Di Barat belajarin tentang dosa nggak? Ya ada. Dosa itu kayak gimana? Ya, dosa itu apa? Cara nyembuhinnya gimana? Nah, itu beda. Ya, sama kayak pengobatan lah ya. Pengobatan di Barat kan pakai infus, pakai obat, pakai vaksin, pakai apa tuh? Antibiotik kan. Kalau di Timur apa? Jarum, ya, tusuk-tusuk gitu kan. Kayak obat-obat tanaman, herbal. Tapi tujuannya sama nggak? Nyembuhin kan? Kayak gitu. Nggak ada masalah gitu. Ya. Oke. Yang jadi masalah adalah tidak mengakui adanya dosa. Semua manusia itu terlahir baik, gitu, nggak ada dosa misalnya. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Iya. Oke. Nah, terus dari dua pandangan yang berbeda ini, kenapa kok diperlukan atau mengapa sintesis itu diperlukan, ya? Nah, ini sebetulnya terinspirasi dari kehidupan Maximus sendiri ya. Walaupun dia hidup sebelum skisma besar, tapi dia sebetulnya di dalam berteologi dia tuh menjadi model yang inspiratif bagi kita ya, supaya terjadi dialog gitu dan sintesis. Nah, dia sendiri berhasil mensintesis seluruh tradisi patristik sebelumnya, misalnya Origenes yang dikenal dengan bapak gereja dari inilah ya, apa yang banyak dipelajari oleh Agustinus dan sebagainya itu ya. Oke. Terus ada Pseudo Dionysius, Bapak Kapadokian, itu kayak Basil, Gregorius ya. Dan tradisi monastik. Nah, dia berhasil mensintesis itu, tradisi patristik. Jadi kenapa kok
muncul istilah sintesis karena kita belajar dari Bapak Gereja juga yang bernama Martin. Dia juga mensintesis. Ya, mensintesis ajaran seperti Origen, Pseudo-Dionysius, Kappadokian, dan tradisi monastik. Monastik itu tradisi doa, biara, tradisi spiritualnya. Oke. Nah, dalam kerangka yang sangat koheren, ya, dan organis itu. Oke. Nah, dia menunjukkan bahwa keluasan tidak harus mengorbankan kedalaman dan kedalaman tidak harus menjadi eksklusif. Kenapa kalau kita perlu mensintesis? Ya, kita perlu pelajari dua-duanya supaya kita tidak eksklusif, supaya kita koheren, supaya kita jadi organis. Oke? Nah, itu kalau kita baca teologinya Maximus itu biasa kan? Nah, kamu kan ikuti grup itu ya. Itu penjelasannya itu dengan memakai pemikiran sintesis. Sehingga di grup itu orang-orang yang barat itu juga tersinggung gitu. Ya, karena apa? Tidak eksklusif. Oke? Sintesis timur dan barat diperlukan karena beberapa alasan. Ya. Kamu lihat saja dari segi sejarah historis, sebetulnya kedua tradisi itu berakar dalam satu Alkitab. Ya kan? Sama-sama terima PL dan PP. Satu Kristus. Kristusnya satu. Menerima satu gereja yang mula-mula. Karena sama dari Yerusalem tahun 33, ya kan? Oke. Sintesis adalah pemulihan keutuhan yang sudah pernah ada. Jadi kita nggak menambah friksi, menambah ketegangan, konflik, ya, yang nggak perlu. Tapi kita mau menunjukkan kita berteologi itu teologi yang memulihkan. Memang dulu kita pernah ada keutuhan itu ya memang ada, dan itu gereja nanti yang di kerajaan surga itu ya nggak ada namanya gereja A, B, C, D gitu loh. Ya, gereja ya kumpulan dari semua orang yang sudah mengalami teosis gitu. Oke. Nah, itu alasan historisnya kita berakar dalam satu Alkitab, satu Kristus, satu gereja yang mula. Yang kedua, alasan teologisnya. Ya, coba baca nanti. Setiap tradisi bergaya dalam dimensi kosmologis dan mistik. Ada kurang dalam dimensi sosial. Iya. Tradisi barat kaya dalam dimensi yuridis, pastoral, sosial politis, kadang mengabaikan dimensi ekologis dan sosial. Iya, jadi akhirnya saling melengkapi kan. Kalau di timur kaya dengan ontologis, kosmologis, mistik, ya, tapi kurang dalam sosial, profetis sosial. Barat kaya dengan itu. Oke. Nah, tapi mereka kurang kedalaman dalam ontologisan kosmosnya. Itu jadi saling melengkapi. Yang ketiga, tentu alasan pastoral sekarang, kontemporer. Krisis spiritualitas di Barat mendorong banyak orang mencari kekayaan tradisi Timur. Ya, contohnya Eropa, ya, itu banyak sekali orang tuh mengunjungi biara sekarang. Kenapa? Terjadi krisis spiritualitas. Sementara itu gereja-gereja ortodoks timur perlu berdialog dengan pencapaian teologi barat dalam hal etika. Kita kuat sekali. Sosial, ya. Hermeneutika kritis. Seperti cari teks yang asli dan sebagainya, ya. Dan teologi kontekstual. Mereka hebat di situ. Sementara kalau di timur dia lebih kepada apa? Spiritualitas. Ya. Nah, jadi dua-duanya sebetulnya bisa saling melengkapi. Oke, jadi 4 alasan. Kenapa? 3 alasan
sintesis diperlukan apa saja? Alasan historisnya, dulunya memang kita pernah bersatu. Alasan teologisnya, ini saling memperkaya teologinya, dan alasan pastoralnya untuk mengembangkan pelayanan yang lebih koheren ya, lebih komprehensif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Ya, iya. Tradisinya sudah ada dari dulu. Kan mengalami perpecahan enggak? Yang pecah itu gerejanya. Maksudnya bukan pecah juga gimana ya, tapi saling ekskomunikasi. Iya, jalan sendiri-sendiri, tidak lagi mau saling komunikasi. Ya, faktornya tadi politiknya, ada biologisnya, macam-macam. Ya. Berbahasa juga. Terus pertanyaanmu? Ya, jalan dari alasan ini atau ajaran dari atau dari pemahaman sendiri. Iya, pemahaman manusia tentunya. Ya. Caranya kebenarannya pasti satu. Maka ketika disampaikan, ya kalau menurut Maximus ya karena setiap manusia itu sudah punya akar namanya filauti, ya cinta diri. Itulah penyebab utama terjadinya berbagai macam perbedaan pemahaman yang beda-beda. Ya, filautia itu. Sehingga nggak heran selain misalnya beda suku, beda bahasa itu udah kan itu pemberian Allah ya, gitu. Cuma faktor manusianya, akan seorang pemimpin gereja pun ya nggak bisa lepas. Jadi namanya filautia. Misalnya Kardinal Humbert pada saat itu kalau dia sedikit aja merendahkan egonya, tidak melempar surat itu, mungkin nggak akan terjadi pemisahan seperti sekarang. Ya, gitu. Kardinal Humbert itu kalau kamu lihat ceritanya kan, dia datang ke Konstantinopel gitu ya, tapi sama patriarknya dicuekin, gitu. Dia marah, dibuang surat dari orang Jerman itu. Coba dia sendiri waktu itu dia merendahkan aja egonya, mungkin nggak akan terjadi sangat seperti itu. Mungkin ya. Nah, jadi perpecahan sumbernya dari mana? Kalau Situs menjawab ya semuanya dari diri sendiri. Oh, Alkitabnya satu kok, semuanya sama. Ya. Tapi kenapa kok ada orang yang jelas-jelas misalnya Allah itu mewakili dalam bentuk Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi jelas-jelas juga ada orang yang menentang karena filautia lagi, cinta dirinya. Ya, dia merasa inteleknya lebih hebat daripada bapak gereja. Dia buatlah teologi yang dia suka-suka. Ya kan? Nah, itu kenodoksi ya namanya, kesombongan yang menyebabkan banyak perpecahan. Oke. Jadi kelas ini kita akan belajar dua kekayaan tradisi itu, lalu bagaimana mensintesisnya. Ya. Tapi kebenaran doktrinal yang penting, nah kita cari. Ya. Barangnya misalnya kayak gini. Saya kasih ilustrasi. Ini udah jelas namanya apa? Handphone. Orang timur, orang barat ngomongnya apa nih? Handphone. Jangan kamu bilang ini radio gitu. Ya kan? Nah, kalau kamu ngomong radio, berarti yang sakit siapa nanti? Bendanya yang sakit atau orangnya? Nah, ya udah. Gereja itu banyak perpecahan seperti sekarang, bukan masalah handphonenya atau ajarannya. Tapi yang sakit siapa? Orangnya, gitu loh. Ya kan? Nah, cuma kalau ini udah handphone, nah mungkin orang timur akan lihatnya begini.
Ya, lihatnya font ini dia akan lihat saya pakai untuk sesuatu yang bisa menenangkan aku, yang bisa menenangkan. Oh, ini kalau orang timur akan lihatnya gitu. Tapi kalau orang barat mungkin dia lihatnya, dia akan flattering gitu. Dia buka satu-satu, dia lihat komponennya apa gitu. Itu biasanya kecenderungan orang barat. Ya, kalau orang timur akan memakai handphone ini untuk apa? Ketenangan dia gitu ya kan. Nah, tapi tetap ini handphone. Oke, tidak mengatakan ini radio. Nah, di dalam teologi itu kira-kira juga seperti itu. Alat tritunggal. Orang timur melihat alat tritunggal, dengan orang barat melihat alat tritunggal dengan dua kacamata yang berbeda. Nah, di situ nanti kita mainnya. Ini ada banyak topik yang menarik ya. Kita akan bahas. Misalnya, nih, Trinitas, ya kan? Kita akan mulai tempat Allah, dosa, terus apa lagi? Roh Kudus. Nah, gimana orang Barat akan lihat, tradisi Barat melihat, tradisi Timur melihat. Ini ada nuansa-nuansa berbedanya. Tapi perbedaan itu bukan apa? Kita tidak pakai kamu salah, saya benar. Kita mencari sintesisnya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi Marxius mengatakan kita berteologi dalam dua kata fatik dan apofatik. Ada hal-hal yang memang kita menjadi misteri, ada hal-hal yang memang bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan itu kata fatik. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan, itu namanya apofatik. Nah, ya. Jadi kita nggak mengatakan misalnya ya, pendekatan kita itu bukan itu ya, pendekatan kita adalah sintesis tadi. Oke. Nah, kerangkanya ini dia. Jadi nanti kerangka berpikir kita begini. Ya. Dalam bidang ini pemikiran Maximus digunakan sebagai kerangka hermeneutis kita. Ya, bukan karena dia representasi sempurna dari seluruh tradisi Timur, tapi memang pemikirannya memiliki beberapa keunggulan untuk tujuan sintetis. Bagaimana kita mensintesis? Yang pertama adalah tadi komprehensivitas. Maximus mensintesis seluruh tradisi patristik sebelumnya dalam sistem yang paling koheren dalam sejarah patristik. Jadi kita sintesis adalah untuk mencari komprehensi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kristosentrisme kosmis. Di kristologi logos kosmis Maximus menyediakan kerangka yang cukup luas untuk mengintegrasikan dimensi-dimensi yang sering dipisahkan. Jadi bagaimana kita mensintesis? Ya, kita pakai kosmologi, soteriologi, spiritualitas, teologi, individu, dan komunitas. Jadi kita pakai pendekatan dari kristosentrisme kosmis. Yang ketiga, relevansi kontemporer. Nah, pemikiran Maximus tentang logoi, mediasi kosmis, teosis, memiliki dialog yang sangat produktif dengan isu-isu kontemporer seperti ekologi, psikologi, dan dialog antar agama. Jadi kita lihat sintesis kita nanti tujuannya adalah untuk relevansi. Yang berrelevansi untuk hal-hal isu-isu yang ada sekarang. Misalnya, masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah psikologi, ya, bahkan masalah antar agama, dialog, nah seperti itu. Ini kerangka hermeneutis kita ya. Oke, sekarang terakhir aplikasi pastoral. Coba baca nih Yosafat. Sebelum teknis akademis. Kemudian di tujuan pastoral dengan konteks besar, Ya. sebagai teologi timur dan barat, tujuan akademis dan sendiri, dia adalah pelayanan kepada gereja dan Oke, terus seorang gembala. seorang gembala yang memahami pelayanan
Teologis dari tradisi timur dan akan memimpin sebenarnya bukan hanya menuju keselamatan dan kesehatan, melainkan menuju transformasi hidup yang nyata dan dengan pemilahan Pengilahian yang progresif. orang sejauh kami di tangan Doktinus Pada kedaulatan anugerah, human achievement ya dalam spiritualitas. Nah, jadi maksudnya di sini kamu pelajari sintesis kekayaan tradisi timur, kekayaan tradisi barat, ya. Ini akan membentuk kita nih. Kamu akan melihat sesuatu generasi. Sifat kehakiman itu akan memberikan kamu kerendahan hati untuk mau berdialog. Maka tadi kerangkanya adalah nih, dialognya, relevansinya. Tapi pola pikir kita adalah mengintegrasikan semua ke dalam Kristus. Maka kristosentrisme. Tapi yang bersifat kosmis. Karena Kristus, logosnya itu banyak di alam semesta dalam bentuk logoi tadi. Ada logoi budaya, ada logoi politik, macam-macam. Ya. Itu bagaimana menyatu, terintegrasi, jadi sesuatu yang tidak dipisahkan. Nah, nanti kamu akan lihat di sini, dalam diktatnya contoh-contoh. Misalnya nanti ya, antara timur dan barat bahas tentang apa ya? Nih, ini masih belajar sejarahnya dulu. Nanti saya contohnya ini. Ini metodenya ya. Nah, ini tentang Trinitas. Oke, Tritunggal dalam tradisi timur itu seperti apa? Trinitas dalam tradisi barat itu seperti apa? Ya. Nah, baru nanti ada sintesisnya nih. Rekonsiliasinya seperti apa. Selalu gitu. Jadi kita berteologi itu bukan menambah friksi perpecahan yang ada, tapi mencari dialog. Ya, mencari dialog atau titik tertentu. Ini bukan kompromi, tapi pasti ada persamaan-persamaan yang kita bisa mencari titik dari ini. Itu namanya sintesis. Oke, nah, nanti sebelumnya kita akan belajar sejarahnya dulu ya. Ini baru pertemuan pertama nih. Selesai. Pertemuan kedua hari ini harusnya ini ya. Kita belajar dulu. Tadi kita ngomongin tentang tradisi timur, teologi timur. Terus ada barat, teologi barat kan. Nah, sebetulnya sejarahnya kayak gimana sih mereka ada? Ya. Nah, ini akarnya teologi timur berakar dalam konteks gereja-gereja didirikan oleh para rasul di wilayah Mediterania Timur. Ya, wilayah Mediterania itu maksudnya sekarang dikenal istilahnya Timur Tengah. Misalnya kayak Yerusalem, Antioquia, Alexandria, kemudian Konstantinopel. Ya. Lebih luas lagi Timur Tengah itu sampai ke daerah Mesir dan Turki, Eropa sekarang. Nah, itu wilayah-wilayah Mediterania Timur ya. Nah, jadi teologi timur dimulai dari mana? Dari para rasul menginjili di wilayah situ. Misalnya Yerusalem, Rasul Yakobus, ya kan? Antioquia itu Rasul Petrus, Paulus sampai di situ. Alexandria itu Rasul Markus. Oke, Konstantinopel itu Rasul Andreas. Ya, bahkan rasul-rasul yang lain sampai ke Asia. Seperti Thomas itu sampai India. Nah, itulah gereja itu awal-awalnya berkembang di daerah mana? Yerusalem. Ya kan? Sampai nanti Konstantinopel. Oke? Nah, kalau kamu kan di Alkitab tuh ada peta tuh. Bisa nggak buka ini? Nah, ini ada namanya daerah Mediterania.
Nih. Ya. Alkitab kan selalu ada Bible di belakangnya itu. Nih. Lihat perjalanan Paulus. Itu ada kan? Nah, titik awalnya kan dari Yerusalem. Baru ke atas sedikit namanya Antioquia. Ya. Kemudian ke barat itu ke timur itu ke Alexandria di Mesir. Oke. Nah, terus ke utara itu sampai nanti dataran Makedonia, Eropa begitu ya. Nah, ini dunia zaman itu. Oke. Nah, konteks Helenistik, tadi Helenistik itu apa? Ini budaya Yunani ya. Oke, karena daerah-daerah ini semua berbahasa Yunani. Nah, daerah ini membentuk cara teologi timur berkembang. Kekayaan bahasa Yunani dengan nuansa filosofinya memungkinkan elaborasi teologis yang sangat halus dalam hal konsep Allah, jiwa, dan keselamatan. Jadi cara budaya Helenistik itu masuk ke dalam pemikiran teologis. Seperti Allah, tentang manusia, jiwa, tentang keselamatan, nah itu masuk. Ya. Nah, Ignatius dari Antioquia, ini muridnya dari para rasul. Ini para rasul, misalnya kayak Markus, Petrus, Yakobus, Yohanes kan. Nah, mereka punya murid yang namanya Ignatius. Ini udah generasi kedua nih. Oke, dia hidup sekitar tahun 35 sampai 108. Ini salah satu teolog timur paling awal yang menulis tentang persatuan dengan Kristus sebagai tujuan kehidupan Kristen. Dia banyak menulis surat-surat ya, misalnya kepada jemaat di Asia Kecil. Dia menggambarkan kemartiran sebagai partisipasi dalam penderitaan Kristus yang menghasilkan persatuan dengannya. Inilah satu nuansa yang akan berkembang menjadi doktrin teosis dalam tradisi timur. Jadi kok ada kenal istilahnya teosis? Karena berkembang dari ajaran para rasul, kemudian diwariskan oleh muridnya. Ya. Nah, misalnya Ignatius, dia nulis tentang teosis. Oke, jadi ajaran itu turun-temurun. Nah, itulah kita sebut tadi. Punya murid Ignatius ini punya murid kan berkembang. Ya. Nah, ini Ignatius di abad pertama. Muncullah Irenaeus di abad kedua. Oke. Nah, ini meskipun bertugas di barat, dia berteologi di dalam tradisi timur dan dia menulis dalam bahasa Yunani. Ya, Irenaeus dari Lyon di Prancis, ini hidup sekitar tahun 130 sampai tahun 202 di abad kedua ya. Nah, kontribusinya paling penting adalah doktrin apa? Rekapitulasi, anakephalosis. Coba ngomong. Anakephalosis ya. Nah, artinya rekapitulasi. Arti merekapitulasi. Nah, ini maksudnya begini. Kristus merangkum dan memulihkan seluruh sejarah manusia dari Adam hingga akhir zaman. Oke, jadi Sang Logos itu merangkum, ya, memulihkan seluruh sejarah manusia. Nah, ini tentang rekapitulasi. Jadi kalau ada Adam pertama, Kristus sebagai Adam yang kedua, dia merangkum, memulihkan kehidupan Adam yang pertama. Ya memulihkan kehidupan Adam pertama itu namanya rekapitulasi. Nah, formulanya yang terkenal, Allah menjadi manusia agar manusia menjadi Allah. Ya, di dalam tulisannya juga melawan heresis bagian yang kelima. Ini adalah salah satu rumusan teosis paling awal dalam tradisi. Jadi lihat, ya, ada Ignatius, ada Irenaeus. Oke. Nah, kemudian di abad yang keempat, era konsili ekumenis. Ya.
Nah, mulai masuk pada konsili-konsili. Kenapa ada konsili-konsili? Karena munculnya tadi bidat-bidat tadi. Jadi gereja kan udah berkembang nih, ya, dari Roma sampai Konstantinopel kan. Tapi muncul orang-orang yang nggak mau terima apa yang sudah diajarkan oleh Ignatius, oleh Irenaeus, oleh macam-macam, banyak, Origen dan sebagainya. Nah, mereka mengadakan namanya sidang. Konsili itu sidang. Ya, sidang ekumenis, berarti ekumenis itu dihadiri oleh seluruh gereja pada saat itu. Gereja di mana saja? Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan satu lagi di mana? Roma. Jadi di timur itu ada 4 pusat. Saya Konstantinopel. Nanti kalau di barat itu Roma. Penginjilan Rasul Paulus, Petrus itu ya. Makanya ada surat Roma di kitab suci ya. Nah, itu yang di barat, di Eropa. Sekarang negara Italia ya. Nah, muncullah era konsili-konsili. Misalnya periode tahun 325 sampai 787. Nah, ini ada 7 konsili yang dianggap sebagai ekumenis. Oke? Nah, yang paling awal itu tahun 325, namanya Konsili Nisea. Ya. Nah, munculnya konsili ini karena apa? Karena ada masalah ajaran di dalam gereja. Nah, ini melawan apa? Arianisme. Ya. Yang mengajarkan bahwa anak adalah ciptaan yang lebih rendah dari Bapa. Nah, konsili Nisea menegaskan apa? Enggak. Jadi ini timur dan barat bersatu, melakukan namanya sintesis yang menghasilkan apa? Homoios. Dulunya mereka tenang-tenang aja. Tiba-tiba ini gereja kok juga mulai aneh nih, ada yang ngajarinnya aneh-aneh nih. Munculnya namanya seorang yang bernama Arius dari Alexandria. Dia ngajarnya anak, sang logos itu lebih rendah dari sang Bapa. Gereja lihatnya itu mulai aneh. Maka muncullah sini. Orang itu berteologi. Tadi teologi itu fungsinya pada salah satu menjaga apa? Supaya apa? Iya, kamu ngomong apa? Iya, kamu Flor. Supaya kita hidup dalam Enggak dalam hal ini. Iya, menjaga kemurnian Injil, kemurnian ajaran. Gitu. Oke? Nah, teologi itu kan fungsinya itu. Jadi, mulai orang-orang gereja, pemimpin gereja itu kumpul di Nisea. Ya. Kumpul di Nisea, dan sekarang dia Turki ya, negara Turki. Oke? Nah, di situ mereka mengadakan sidang, menegaskan bahwa Arianisme ini salah. Dari timur, dari barat, semua datang. Oke, bersatu, mereka menegaskan sehakikat antara anak dan Bapa. Itu adalah rumusan barat dan timur. Oke. Nah, Athanasius dari Alexandria menjadi pembela paling gigih dari keputusan ini dalam perjuangan panjangnya melawan kaisar-kaisar Arian. Argumen Athanasius bukan hanya dogmatis, melainkan soteriologis. Jika anak itu tidak sungguh-sungguh Allah, maka inkarnasi tidak dapat menyelamatkan. Karena hanya Allah yang dapat menghilangkan manusia. Jadi kalau Kristus itu tidak sungguh-sungguh Allah atau lebih rendah dari Allah, ini bahaya nih buat keselamatan kita. Maka gereja mengadakan sidang, mereka menyatukan pikiran, nah itu namanya sintesis. Melawan ajaran ya. Nah, itu era-era konsili, inilah yang membentuk teologi di dalam tradisi timur. Nanti kamu pelajari lagi, kamu baca ya. Jadi minggu depan kita sambung lagi. Kamu baca pertemuan yang sampai ketiga ya. Kita minggu depan akan cepat sampai halaman berapa itu? 18.
Oke? Nah, tugasnya tetap sama. Kamu catat apa yang kamu dapat hari ini, terus dan baca diskusi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan. Timur dan Barat di grup. Ya. Oke, mari kita berdoa. Minta Bu Kesia berdoa. Masih ada? Oh ya, masih ya. Bu Kesia? Ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh mengakhiri sesi kami. Kami berdoa khusus untuk Bapak kami, Bapak dosen kami, Bapak Hendy. Berkati Tuhan, berkati pelayanannya, pakai dimanapun boleh berada menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di Soteria. Mari Bapak, Engkau satu persatu Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka semangat di dalam perkuliahan ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami jika mengandalkan Engkau dalam hidup kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menolong kami dalam setiap masalah persoalan ataupun pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk saluran berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih dan puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah berikan kami kesempatan di dalam kami bergabung dengan STT Soteria, dan STT Soteria tetap terus maju, tetap terus Tuhan pelihara, tetap terus Tuhan hadirkan para calon-calon pendeta yang biasa, yang jujur dalam kehidupan, yang berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapak, kami sedih melihat, kami mendengar banyak sekali gereja yang menerima sumbangan-sumbangan yang tidak dari uang yang tidak baik Tuhan. Bahkan banyak juga pendeta yang saat ini bahkan tidak mengakui bahwa Engkau Tritunggal Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, ajar kami terus menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang betul-betul menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami, bagi para jemaat, bagi sahabat, bagi saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami, dan biarkan kami bisa melanjutkan perkuliahan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Thank you. Amin. Sampai ketemu lagi Terima Selasa kasih depan ya. Pak, Tuhan berkati. Ya. Amin. Ya. Oke, dadah, Pin. Thank you, Pak Hendy. Yo. Yuk.